wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi sudah nyimak video, kita sebenarnya membahas tentang itu biar ada sedikit ini ya Mbak ya, pengetahuan di awal. Kemudian ini saya sampaikan dulu tentang hasil kemarin ulangan ya. Hari Jumat itu saya berikan di kelas 9D, cuma saya tampilkan juga yang 9E. Semoga sudah ada perubahan ya yang belum ikut terutama. Nah, jadi di kelas 9 yang bab 4 itu tentang listrik statis ya. Listrik statis ini di 9. Ini kalian juga bisa cek di laman IPA ya. Nah, Mbak Aura Haniyah ini memang belum ya? Ada di sini? Mbak Aura Haniyah? Nggak ada? Terus Osin? Halo Sin? Osin? Osin ada Osin? Hasifa Asma? Lintang Liman? Iman? Lintang Iman mana? Ada. Lintang Iman. Nadia Hasna, halo Nadia Hasna. Ya, Ustaz. Ya. Belum ulangan ya, Mbak? Belum, tak soalnya pas itu lagi pergi. Oh Lagi iya. izin. Udah, segera ya, ini udah bab 5 Ya, nanti. Mbak Nurlina balik diulangi lagi. Rea Zura. Rea Zura, Zakiyah, Naura. Nah, ini minta tolong ya. Yang belum sama yang merah ini ulangan lagi. Rajin lagi. Ini dari tanggal 11 ya. Info 11, 9. Nah, ini ditunggu. Kalau enggak, ini sudah saya ingatkan ya, maksudnya lebih ke arah aja Mbak, jangan kelamaan nanti dijapri wali kelasnya gitu. Itu ya, tolong linknya sama ya Mbak, linknya di GCR ada, terus kalau bingung klik ini ya, bit.ly KBM IPA ya. Ini nanti kalian bisa ngecek juga di sini KBM asinkron ini ya. Menunya itu sebenarnya harusnya jadi satu. Ya. Ini kemarin saya minta saya buat di sini sama tanggapan video sama ini. Ya insya Allah kalau ngikuti nilainya bisa bagus Mbak. Nah ini PH ada 2 ya. PH listrik saraf tokennya di sini. Itu ya Mbak. Kemudian materinya kalian bisa download di sini. Ini yang bab listrik dinamis ada 2 ya, 2 versi. Nanti saya beri ini bisa di download di sini. Tuh, insya Allah ini sudah yang kita sampaikan slide-nya di sini. Beberapa tambahan aja nanti. Oke. Ini yang kita bahas. Kemudian rekamannya nanti di sini Mbak. Info KPM.
Scroll aja. Ini pakai, kalau pakai HP juga bisa ya. Ini yang kemarin 9D, 9A, 9D, 9B ya. Yang terakhir 9A ini. Nah, ini yang kita minta kalian. Ini kita bahas. Gitu. Terus nanti bab 4 dan 5 karena sama-sama listrik, tugasnya untuk apa? Seminggu ke depan itu jadi satu nilai keterampilan ya Mbak ya. Itu buat poster lagi. Kalau ini mungkin pakainya Canva boleh pakai Jamboard juga boleh. Kalau lebih enaknya ya mungkin Canva ya, bisa lebih interaktif itu. Itu ya Mbak ya, yang tadi sudah disebutkan minta tolong tua kelas atau teman-temannya bisa diingatkan. Itu ya Mbak, ada pertanyaan yang untuk nilai tadi? Sudah ya? Jelas ya? Cek. Jelas ya Mbak ya? Jelas. Ya. Ini pause. Oke, sekarang kita mulai dari sini ya. Jelasin aja. Oke, bab 5 ya. Nah, semoga dengan video kemarin ini hanya memperkuat saja, membuat agar kita lebih paham lagi. Saya jelaskan langsung. Nah, mohon interaksinya ya Mbak ya. Kalau misalkan enggak lewat langsung boleh di chat ya, nulis di chat. Itu. Baik, sekarang kita lihat di bab ini kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Dan kemudian ada energi listrik. Terus ada lagi daya. Ini Mbak, kalau yang ini itu insya Allah gampang. Energi listrik, daya listrik itu cepat. Karena kaitannya dengan faktornya cuma T aja ya, waktu aja yang berbeda. Nah ini yang rangkaian ini agak lumayan harus dipahami. Cuma sebelumnya memang harus belajar dulu tentang hukum-hukumnya di situ. Ada hukum Ohm, ada hukum Kirchhoff seperti itu. Nah, itu kan nanti kalau kita udah masuk. Jadi intinya adalah kalau di belajar listrik itu ini kan abstrak ya Mbak, jadi nggak bisa kelihatan langsung. Maka kita perlu apa ya? Simulasi gitu. Nah, kemarin saya minta kalian juga di video itu dari pet Colorado. Nanti kita contohkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita bahas? Pertama itu rangkaian dulu. Sebelum ke rangkaian itu intinya kita belajar listrik itu intinya kita akan sangat berguna itu, Mbak. Berguna untuk kehidupan kita. Terus kenapa kalau dia bisa mengalir ya. Salah satunya itu dengan adanya arus, tegangan sama hambatan. Ini kita belajar ini. Terus baru dari rangkaian ini nanti akan ketemu energinya apa. Nah, jadi di sini rumusnya cuma ini. Nah, karena di sini ada faktornya hanya waktu. Ini waktunya di sini. Jadi VI di sini VIT, di sini VI. Nah, T-nya yang nggak ada. Tuh, cuma itu aja ya. Terus sumbernya bisa elemen kering, elemen basah. Intinya kayak kalau kita kan taunya aki sama baterai ya, contohnya gitu. Terus energi alternatif, PLTS ya, tenaga surya, panas bumi, angin, bioenergi. Terus perilakunya
nanti kita akan lebih banyak hemat energi. Nah, ini kaitannya sama Adiwiyata juga seperti itu. Nah, makanya listrik ini sudah menjadi hal yang vital bagi manusia ya, untuk peralatan yang membutuhkan energi seperti lampu, komputer ya. Bayangin ya Mbak ya. Nah, saya sambil stop. Kalau misalkan kita itu nggak punya atau listrik kita itu sedang padam di rumah ya, itu semuanya serba susah ya. Mau mandi mungkin pakai kompor listrik ya, rebus airnya misalkan. Itu juga susah. Terus makan biasanya nasi pakai magicom ya. Pokoknya apalagi mau ini ya, apa namanya, PJJ ya, itu sangat lebih susah lagi. Itu contoh hal yang mungkin perlu kita resapi, kenapa kok bisa seperti ini ya. Ternyata memang luar biasa ya, luar biasa apa namanya, perannya itu sangat penting sekali di kehidupan era modern sekarang. Gitu. Nah, ini kita sambil berikan contoh ya Mbak. Nah, yang kita pelajari itu di bab ini. Ini saya beri gambaran seperti ini Mbak. Harusnya kita di lab ya. Di lab terus belajar ini. Di layar gimana Mbak? Terlihat jelas? Terlihat, Ustaz. Nah, terima kasih. Ini wire ya, wire. Taruh di sini Mbak. Pertama baterai dulu mungkin ya, baterai satu misalkan. Terus dikasih apa ini, kabel gitu Mbak. Kabelnya mungkin banyak ya. Tuh, kemudian tambahin lagi. Nah, terus dikasih lampu Mbak. Kemudian dikasih lagi. Nah, lampunya biar lurus ya. Ini kalian bisa main-main. Kemudian ya ini kasih saklar, switch off. Kurang panjang ya. Nih, tarik on. Nah, ternyata lampunya nyala. Ini alirannya sebenarnya aliran apa? Elektron ya. Atau kalau digas buat arus ya arusnya gini. Dia dari mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, ini biasanya yang kelihatan elektron. Nah, kemudian di dalam lampu itu nanti ada ini Mbak, apa namanya, voltmeter sampai ampermeter. Jadi ini berapa? Ya, jadi ohm ini Mbak. Ini kalau hambatan ya ini. Ini volt itu tegangan. Gitu. Nah, ini lampunya nyala. Terus kita misalkan kita kasih lagi ya. Di sini kita kasih gunting ya. Kita putus. Ini kira-kira kalau disambung nyala nggak Mbak lampunya? Nyala nggak? Halo? Kalau ini kita putus kabelnya kira-kira nyala nggak? Cek. Masih di tempat ya? Tes. Apa suara saya yang kurang keras ya? Udah ya. Tes, tes. Halo? Tes, tes.
Gimana Mbak? Nyala nggak nih? Enggak. Enggak ya. Nah, enggak ya. Tuh. Ini ya, kita kasih ini. Kira-kira kalau dikasih resistor itu hambatan, Mbak. Masih nyala nggak? Gimana? Saya tahu ini sama-sama 10 ohm. Nyata kita lihat nyala tapi nggak seterang tadi ya. Nah itu biasanya lampu kita itu mungkin dayanya sama, kalau nggak nyala terang nanti ada hambatan di situ. Nah ini ya contoh. Makanya jadi kalau dari ini ya kesimpulannya adalah kalau dari rangkaian ini ya. Jadi rangkaian itu ada dua. Tulis ya, rangkaian listrik itu ada dua, yaitu terbuka dan tertutup. Ingat-ingat ya, rangkaian itu ada rangkaian terbuka dan tertutup. Terbuka itu dalam posisi off, maksudnya gitu. Tertutup itu rangkaiannya on. Jadi dia kalau saklar itu kayak gini. Paham ya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kesimpulannya yang kedua itu listrik itu mengalir di kabel itu disebut konduktor. Konduktor. Jadi kalau ada kabel ini yang mengalirkan, fungsinya konduktor itu dia sebagai penghantar ya, penghantar listrik. Itu Mbak. Nah kalau misalkan dia itu ganti ya, kabelnya ganti plastik ya nggak bisa. Maksudnya kawat dari plastik itu nggak bisa mengalirkan. Kemudian di dalam konduktor itu yang mengalir adalah elektron. Nah alirannya itu dari seperti air gitu Mbak. Dari potensial tinggi ke rendah. Nah, potensial tinggi ke rendah itu bahasa nyamannya itu ya dari yang positif ke negatif. Jadi arahnya tuh di situ. Jadi dari kutub sebenarnya nggak boleh sih gini ya, tapi yang jelas untuk memahamkan gampang itu positif ke negatif. Nah, coba gambarnya seperti ini, garis ini ya. Nah, gini. Jadi kalau ada garis panjang, kemudian pendek, panjang itu positif, pendek itu negatif. Nah, kemudian kalau kita sentuh ya di sini ya, itu bisa nyetrum ya. Nah, jadi kita kena. Ini kalau kita tambahi kabel di sini, jadi lewatnya sini nanti kena juga. Gitu ya. Itu Mbak. Jadi kalau misalkan ada konduktor lain ya nanti lewat juga. Tuh. Nah, dikasih pensil ya nggak bisa ya. Tuh. Kemudian ini ya alirannya seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami ya, itu adalah listrik dinamis itu seperti ini, Mbak. Nah, ini merangkum semua slide yang ada itu ini. Lanjutnya ya. Semoga bisa dipahami. Dari sinilah nantinya apa namanya? Arus itu jadi intinya dari kutub positif ke negatif ya, dalam keadaan tertutup tadi ya lampunya seperti itu. Tertutup tadi berarti ujungnya itu enggak ada yang terbuka.
Nah, kuat arus itu intinya dia kan yang mengalir apa namanya muatan negatif ya. Maka dia posisinya itu muatan per waktu Q per T. Tuh. Nah, maka tadi ya dari potensial tinggi ke rendah. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan positifnya itu lebih banyak lagi yang di A ya. Ini pun bisa di sini. Jadi dari yang muatan positifnya lebih banyak ke sini. Itu arus. Tapi kalau elektron hati-hati ya, kebalik. Nah, kalau elektron itu mengalirnya ya dari negatifnya banyak ke sedikit. Bedanya di situ. Nah, ya tadi ya, Q per T. Ini contoh soalnya. Nggak bisa ya. Aduh, lupa saya. Ya wes ya. Sebuah aki lampunya 0,5 ampere ya. Ini ya. 0,5 ampere melewati selama 2 menit. Berapa arus listriknya? Berarti rumusnya itu apa, Mbak? I sama dengan apa? I per T. Iya kan? Nah, berarti kalau ditanya Q sama dengan I kali T. Catat ya. I itu arus, Q itu muatan, T itu waktu. Arus, Q itu muatan. Kemudian T itu waktu. Nah, kalau waktu itu sekon, muatan itu kolom, arus itu ampere. Itu Mbak. Tinggal kalian jadikan menit ke detik, dari jam juga ke detik. Oke, ini soal ini bisa paham? Jadi kalau ulangan bisa ditanya arusnya, bisa ditanya muatannya, atau waktunya bisa juga. Lanjut ya, tes. Lanjut, Tat. Ya, sekarang beda potensial. Sama dia dari kutub positif ke negatif, kemudian disebut juga tegangan listrik. Namanya volta, Alexandru volta orangnya. Makanya satuannya itu volt. Jadi volt itu sebenarnya dari nama penemunya ya. Itu. Terus hukum Ohm sekarang. Kalau tadi ada apa namanya? Ini ya, baterai, kemudian lampu. Nah, itu masing-masing dia punya arus beda potensial sama hambatan. Rumusnya ini. R sama dengan P per I. P itu adalah tegangan, I-nya arus. Nah, atau gini, saya jelaskan versi saya. Jadi kalau hukum Ohm itu yang mempengaruhi adalah I, P, dan R. I itu arus, P itu tegangan, R itu hambatan. Tadi ya, ampere, volt, sama ohm. Ohm itu boleh ditulis ohm juga boleh, sama. Atau kalau mau di lambangnya seperti ini. Nah, saya kasih rumus ketiga ini ya. VIR. Nah, ini gampang caranya, Mbak. Yang pertama ini itu V-nya ini kita tutup. Kalau sampingan berarti dikali. Kalau atas bawah dibagi. Nah, contoh ya, kalau ditanya I, nomor 2 ya. Berarti ini I itu sama dengan V per R. Karena V-nya di atas, R-nya di bawah. Kemudian yang ditanya R V per I karena di atas bawah. Ya.
Oke. Dari 3 rumus ini ya, kira-kira bisa dipahami, Mbak? Caranya ya. Jadi nggak perlu menghafal semuanya ya. V per I apa atau R per V ya, itu silahkan bisa dicek dengan rumus ini. Contoh ya, sebuah lampu mempunyai hambatan 10, sumber teganannya 50. Nah, berapa arusnya? Arusnya berarti ini aja langsung ya. V-nya kan 50, R-nya 10, berarti V per R, berarti 50 dibagi 10, sama dengan 5. Sampai sini bisa? Di sini nanti latihan ya. Contoh ya, contoh soal hukum ohm. Lanjut ya Mbak, terus bawahnya ini cara mengukur dengan menggunakan alat. Nah, gampang ya. Kalau lihat satuannya aja Mbak. Kalau ampere berarti ampere meter. Kalau volt berarti voltmeter. Kalau ohm, ohmmeter. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Ini alatnya namanya apa itu. Kalau arus ampere meter. Nah, caranya hati-hati Mbak. Di sini ada, ini saya kasih gampangannya aja ya. Kalau langsung mungkin kelamaan ya. Nanti pas praktek aja kita lihat virtualnya. Ini kan apa namanya ampere meter, angkanya 0 sampai 100, misalkan di angka 50. Terus ini ada tulisan 50 miliampere, sama-sama miliampere. Nah, cara bacanya jangan langsung angkanya aja yang dilihat, itu belum selesai. Nah, caranya adalah angka yang ditunjuk itu berapa, dibagi maksimalnya angka itu berapa. Bisa 50 ya bisa. Mungkin bisa 100 bisa 1000 bisa. Artinya kita lihat angka yang ditunjuk berapa, skala maksimalnya berapa itu dibagi dulu, dikali yang di bawahnya. Nah, ini nanti alat aslinya itu diputar, Mbak. Jadi ada angka 50, 10 dan seterusnya. Itu tinggal kita lihat apa di alat itu sudah terbaca di bagian mana. Ini ternyata di angka 50. Nah, sama-sama 50. Nah, jadi caranya 50, tadi angka yang ditunjuk tadi dibagi 100, masih dikali dengan 50. Nah, satuan ini ngikuti dari satuan ini. Jadi kalau ampere ya ampere, kalau dia itu M-nya kecil, berarti mili. Seperti itu. Ternyata hasilnya berapa, Mbak? 5 kali 5, 25. Itu miliampere. Kalau soalnya misalkan, loh, kan nggak ada jawabannya kok. Karena misalkan, oh jawabannya ampere semua, ya dijadikan. Kalau mili ke ampere sama aja kayak milimeter ke meter, dibagi 1000. 25 kali 10 kali 1. Sampai sini ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan langsung angkanya aja. Mungkin kalau yang ini ya, hati-hati kalau ada soal nanti di ulangan, ini yang nggak hadir siapa? Bahaya nanti kalau nggak tahu ya. Karena kalau tahunya kan angkanya 50 ya 50 itu, hati-hati. Harus dihitung dulu. Cara baca yang seperti ini sama persis dengan cara baca yang di voltmeter. Voltmeter itu misalkan ini, loh ini nggak jelas ya. Kok 25 langsung 50 misalkan. Nah, di sini ada 40. Ini 45. Nah, ini berarti 30. Nah, kan gitu. Jadi tidak harus apa ya? Angkanya itu eksplisit pas di angkanya, tapi mungkin strip dia lebihnya berapa. Kalau lebihnya strip 1 misalkan ya pun harus 26 kayak gitu ya, harus dilihat. Atau satunya itu stripnya 1 tapi angkanya sampai 10 misalkan. Oh, satu strip itu 2 angka. Jadi 27 misalkan ya. Itu ya tergantung kita harus jeli, tapi biasanya nggak terlalu detail itu. Kalau nanti pas ngukur aslinya mungkin kelihatan gitu, Mbak. Nah, ini sama 25 per 50 kali 10. Maaf, 25. 30 ya angkanya ya, karena di sini ya. 30 dibagi 50 kali 10. Ternyata hasilnya 6. Jadi kan nggak ada yang apa bisa dihafalkan ya. Kalau 36 itu belum tentu juga.
Kalau 50, 25 kan belum tentu juga. Jadi harus dihitung sesuai dengan kondisi alatnya ini. Gitu. Terus kalau hambatan juga sama. Nah, itu kan ada ohmmeter, voltmeter, sampai ampermeter. Nah, semuanya itu ada alat disebut tiga-tiganya bisa tinggal kotak ini ya. Ada kotak seperti ini, yang bulat ini dia menunjukkan yang mana. Kalau di sini A, misalkan ini V, ini ohm. Nah, ini dia menunjukkan kemana, misalkan kemana. Itu namanya multimeter. Jadi kalau ampermeter juga ada sendiri, voltmeter juga ada sendiri. Sekarang jadikan satu. Tuh. Oke, sampai sini. Silahkan. Kalau ada yang belum jelas ditanyakan. Jelas semuanya? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Oke, sekarang lanjut ke sini. Nah, hambatan itu eh, kita lihat konduktornya ya Mbak ya. Konduktor itu benda yang menghantarkan listrik dengan cepat atau mudah. Nah, ternyata konduktor itu nggak cuma bahan itu nggak cuma itu aja. Jadi ada yang diteliti ya, bahan yang nggak bisa sulit itu namanya isolator ya. Sulit. Contoh ya kayu, plastik gitu. Nah, ada yang tengah-tengah ternyata namanya semikonduktor. Nah, saya kasih contoh karbon, granit, germanium itu aja. Nah, kalau misalkan kalian membaca apa namanya hasil ini ya hambatan ini ya, penelitian tentang ini, jadi kita lihat ternyata yang mempengaruhi itu adalah salah satunya ya itu jenis bahannya. Jadi eh, ini ya jenis bahannya itu. Nah, karena kita bisa untuk menekan ini ya apa namanya contoh ya misalkan eh, konduktor ini ya misalkan itu misalkan dicampur akhirnya. Jadi dalam kabel itu ada tembaganya, ada besinya dan seterusnya. Gitu. Ini sebentar. Kembali ke sini ya. Nah, hambatan itu yang mempengaruhi itu adalah salah satunya. Pertama itu disebut hambatan jenis. Jenisnya itu maksudnya jenis bahannya. Ya kan? Kalau tadi ada yang apa? eh, Perubahan jenisnya ini kaitannya dengan apa namanya? Bahan dan juga ini. Kalau kabel itu kan isinya serabut-serabut gitu ya, Mbak ya. Nah, itu jenis bahannya Rho, bahasa fisikanya Rho. Kemudian R itu hambatan satuannya ohm. Nah, di sini ada namanya luas penampang kawat. Kalau kalian lihat kawat kabel itu kan bentuknya bulat ya, memanjang gitu ya. Itu kita ibaratkan tabung. Jadi permukaannya itu adalah yang bulat itu, makanya kita pakai pi r kuadrat. Itu. Jadi kalau misalkan kita apa ya, me, apa namanya, membuat satu apa perumpamaan gitu ya, misalkan kita membuat semacam selang, kemudian berapa diameter selangnya akan diukur. Ini sebenarnya sudah ke arah apa namanya jenis dan bahan ya sebenarnya ya. Nah kemudian kita lihat yang ke selanjutnya yaitu yang mempengaruhi artinya yang paling besar perannya itu selain hambatan dan hambatan jenis yaitu apa namanya panjang kawat ya Mbak ya, panjang kawat. Nah, jadi rumusnya jadi gini.
rho L per A. R besar itu hambatan, rho itu hambatan jenis, L itu panjang kawat. Panjangnya. Jadi bisa jadi ya Mbak, kalau di apa ya? Kan kamar kalian itu kan ada lampu ya. Nah, jadi lampu itu nanti akan menunjukkan apa ya? Plug ini ya. Jadi kalau misalkan ini aja. Kalau misalkan kabel kita ini isinya kan banyak ya. Nah, ini. Jadi kabel ini nanti kalau misalkan kita hubungkan dibandingkan dengan kabel gede gini. Nah, dua kabel ini mungkin sama-sama kabel, tapi arus yang bisa ngalir itu lebih cepat yang besar. Tuh. Jadi kalau misalkan kita lihat apa ya, eh, yang mungkin triknya gitu ya. Jadi kalau ada kabel yang mungkin kurang baik, ya itu bisa apa namanya, diingatkan untuk bisa ini diberi yang efektif ya. Kira-kira yang mana? Kalau di kamar kita ya nggak perlu yang dari PLN ya besar-besar gitu. Nah ini contoh. Sebuah kawat aluminium panjangnya 20 cm. Nah ini Mbak, 20 cm ini harus jadi meter. Nah, jadi kalau misalkan kalian eh, mengerjakan, nanti intinya jangan langsung apa ya, dilihat ininya ya apa namanya. Kalau ngerjain soal itu dilihat apa angka-angkanya yang satuannya ini. Iya, sentimeter. Nah, contohnya gini. Aluminium panjangnya 20 cm. Luas penamanya kan aluminium dia punya ini sendiri ya, hambatan jenis sendiri. Kalau ini ganti baja juga dia punya lagi. Sesuaikan berapa hambatan tegangan listrik yang dikawal apa namanya kita pelajari. Nah, kalau misalkan 20 cm kita lihat ini kan naik naik 2 ya, berarti 20 maaf, cm ke meter, 20 ke 100, 0,2. Nah, kemudian ini sudah ada, tinggal L per A gitu ya. 0,2 dibagi A-nya itu sudah ada 2/10⁴. Gitu. Terus dimasukkan angkanya, ini coret sebenarnya. Sama ya, min 1 ini min 4. Min 4 naik jadi plus. Di plus 4 min 1 itu 3. Plus 3 ya, min 8 plus 3 min 5. Oke, bisa dipahami? Yo, sebelum ke rangkaian mungkin. Monggo kalau ada pertanyaan, Mbak. Silahkan. Kita 9.15 ya. Istirahatnya jam berapa, Mbak? Halo?
Oke, lanjut ya. Ini contoh ya, rangkaian seri dan paralel. Kalau seri itu intinya gini, Mbak. Ini ya, nggak ada cabang. Di sini, bahkan ini yang muter, gitu. Ini nggak ada cabang. Itu seri ya. Jadi nggak cuma jajaran aja yang dihafal. Ya. Kalau rangkaian seri itu rangkaian untuk yang intinya di sini. Kita nggak ada apa cabang di situ. Kalau ini mati, ini juga mati. Salah satu lampunya mati ya mati. Terus kalau paralel, oh ya seri itu rumusnya ini RS itu dijumlah R seri itu. Jadi R1 ditambah R2 ditambah 3 kalau ada 3 ya. Misalkan ada 10 ditambah berapa itu? 20 ditambah 30 misalkan. Itu akan lebih gampang ya, tinggal 60 selesai. Itu akan kelihatan nantinya serinya berapa. Itu ya, Mas. Terus rangkaian paralel itu pakainya yang bawah ini ya, I-nya yang sama ternyata. Maaf kalau paralel. Seri. Seri itu tetap sirinya yang kedua yang harus dipahami. I-nya sama, V-nya dijumlah. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita lihat apa rangkaiannya ini misalkan gini, jajaran ya kan enggak putus intinya seri itu malah lebih gampang karena arusnya itu sama kemudian tetapi tegangannya yang berbeda tegangan. Oke sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Intinya ini kata kuncinya ya Mbak ya, kalau nanti ke arah bawahnya kalau ini belum nanti agak susah. Sekarang kalau yang paralel itu tertutupnya. Jadi kalau misalkan gini, ada manusia, eh, ada satu rangkaian, maaf, rangkaian itu kalau misalkan dipecah, jadi gini, pecah, ini ke sana, ini ke sini gitu ya. Jadi ke sini sama ke sini, itu nanti arusnya kan bagi dua. Jadi kalau misalkan kita tidak apa ya jeli itu nanti akan membuat ini ya rangkaiannya jadi kurang pas. Gitu. Nah ini rangkaian paralel. Nah ini sama kalau paralel itu bedanya seper ya. Hati-hati menggunakan seper karena jadi apa ya? Ini bisa melatih lebih dari anak-anak. Kalau misalkan dia punya ini, tuh kemudian ini sambil dicatat ya, dicatat RS itu ditambah RP itu seper. Nah, ini biasanya yang sering keluar itu. Ini contoh ya, coba dikerjakan.
Yuk, silahkan. Ada yang tahu? Silahkan, di chat boleh. Kalau belum, kita kerjakan. Kalau sudah bisa, sambil dilihat ini ya, di chat ya. Nah ini Mbak, ini campuran ya Mbak. R3 itu di sini. R1 di sini, R2 di sini. Kalau kita gambarkan, ini contoh soalnya langsung campuran ya. Apa ya? Jadi campuran seri dan paralel. Ini R3, ini R1, R2, I1, I2. Oke, saya sekarang P-nya berapa? P-nya adalah 18 volt. Nah, kita untuk mencari kuat arus, ya kan, kita dicari dulu hambatan totalnya, Mbak. Nah, jadi kalau misalkan eh, paralel R1 sama R2, kita cari dulu. Seper RP itu seper R2 ditambah seper R1. Karena paralel ya. C, ini seper RP seper 6 ditambah seper 3. 6, 1 ditambah 2 ya. Jadi RP-nya dibalik ya Mbak. 6/3. Ini 2. Oke ya. Sekarang R totalnya. R total berarti R seri ditambah paralel. Serinya kan cuma R3 ya. R3-nya itu 4 ditambah 2. 6. Ya, dijumlah. Terus I-nya buat arusnya itu V per R total 18/6. 3 ampere. Ya. Terus yang B. Ditanya I1 dan I2. I itu rumusnya kan V per R. Nah, kita harus tahu dulu. I-nya kan sudah ketemu 3 ya. Cuma 3 itu kan total. V-nya ini yang kita cari dulu. Maka ini kan ada tulisan A ke B sama V, B ke C. Nah, B ke C itu yang R paralel. VAB itu R-nya seri. Nah, kita anggap jadinya gini. Rangkaiannya jadi gini. Nah, R paralel itu jadikan 1. Kan seri ya. Nah, karena seri berarti I-nya sama. Nah, berarti VAB itu I kali R ga. VBC berarti I kali R paralel. I-nya kan sama-sama 3. Karena seri ya, Mbak. R3 itu 4. Kalau terlalu cepat disampaikan ya, Mbak. Kalau diem ini bingung saya. R paralel berapa ya? 2. Berarti ini 12, ini 6 volt ya. Ini jawaban C ya. Nah, sekarang kalau I1
I1 berarti ini P-nya kan sama R1. Jadi pakainya yang BC ya. Yang 6 ini ya. BC. Di 6/6. 1. Kalau I2 R2. Berarti apa? 6 R2-nya 3. Ya. Ini ya. Jadi kalau dijumlah Mbak, 2 sama 1 dijumlah berapa? 3 ya. Nah, ini sama. Benar jawabannya. Oke. 9:15 ya. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Nanti kita lihat pakai apa namanya? Contoh soal ya. Tuh. Silakan Mbak, sebelum ditutup, mungkin ini nanti boleh diulangi ya dengan video. Semoga bisa hari ini. Setelah ini bisa apa namanya? Selesai. Silakan.